bagaimana kita menghadapi era pandemi ini, bagaimana tentang kita penapisan terhadap demam dan bagaimana terapi suportif terhadap COVID-19. Pertanyaan pertama dari Dr. Wendy ya, kepada Dr. Dewi. Per definisi untuk demam, apakah menggunakan metode pengukuran di aksila, oral, atau rektal? Apakah masih valid pengukuran demam di aksila pada pasien lansia atau geriatri? Kemudian termometer mana yang dipakai untuk mengukur suhu? Apakah di kita cukup akurat mengingat termometer air raksa tidak direkomendasikan? Monggo kami persilakan Dr. Dewi. Terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Wendy, beliau senior saya di RST. Memang benar dok, untuk termometer dengan air raksa memang tidak dipergunakan kembali. Intinya adalah mengukurnya kalau bisa adalah body temperature dok, core body temperature. Jadi yang memang paling baik itu telinga ya atau auricula. Tapi kalau memang tidak memungkinkan maka ya dengan termometer yang memang harusnya sekarang berarti yang digital karena air raksa tidak lagi diperbolehkan. Kemudian untuk geriatri ya, ini yang memang sebenarnya tidak hanya untuk geriatri saja, tetapi ada barrier-barrier di situ yang mungkin harus kita pertimbangkan. Tapi memang mungkin untuk lansia misalkan lipatan kulit, nah itu mungkin juga harus kita pertimbangkan. Termasuk mungkin ada keringat, kotoran dan lain-lain sehingga akan mempengaruhi akurasi. Memang sebaiknya pengukuran body temperature ini tidak dilakukan pada saat hanya satu kali, tetapi mungkin pada serial. Jadi kalau kita melihat follow up itu memang kita harus bisa melihat serial, selain juga melihat pattern-nya itu nanti akan mengarah kemana. Gitu dok. Untuk yang kedua langsung saya jawab ya dok boleh. Iya. Ini pertanyaan dari Dr. Desi mengenai demam dengan epidemi malaria. Bagaimana untuk gejala klinisnya, apakah perlu ditapiskan untuk mengeksklud malaria atau bisa langsung terapi empiris? Sebenarnya penapisan malaria atau tidak, yang pertama adalah dari anamnesis termasuk dari epidemiologi dok. Jadi adakah riwayat bepergian ataukah mungkin di daerah yang di misalkan Jawa Timur memang bukan daerah endemis tapi ada kantong-kantong yang di situ bisa menjadi suatu sumber penularan. Jadi ada nyamuknya dan ada geografisnya. Misalkan dulu di pantai selatan mungkin sempat ada kasus tapi sebenarnya itu adalah import tapi di situ ada nyamuknya, Anopheles dan juga ada geografis yang mendukung. Nah, seperti itu mungkin kita harus gali lebih lanjut. Untuk pemeriksaan lab sebaiknya kita juga follow up, jadi tidak hanya pada saat satu kali pemeriksaan langsung kita exclude malaria, mungkin kita bisa follow up sambil kalau mengarah ke arah infeksi malaria, misalkan trombositopeni mulai muncul, kemudian leukopeni ringan atau mungkin leukositosis dan juga ternyata ada riwayat tambahan, mungkin ada baiknya kita lakukan pemeriksaan hapusan darah tepi dan juga hapusan darah tetes tebal, sehingga itu yang sebagai gold standar untuk malarianya dok. Demikian. Terima kasih Dr. Dewi atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya kepada Dr. Heri ya. Bagaimana pemberian terapi suportif seperti plasma konvalesen dan antikoagulan pada kondisi kehamilan dengan COVID? Apa saja yang harus kita perhatikan? Terima kasih. Dari Animus ya. Baik, terima kasih dokter kesempatannya untuk menjawab pertanyaan. Oke, ini menjawab mengenai plasma konvalesen dan antikoagulan pada kondisi hamil. Nah, ini kan kita harus melihat sebenarnya setting untuk pemberian plasma konvalesen dan antikoagulan adalah fase dari penyakit dan gejala klinis dari penyakit. Kalau memang tidak ada gejala klinis yang berarti pasien tidak ada tindakan untuk MRS di rumah sakit, maka kita bisa memberikan evaluasi harian pada pasien ini. Tidak perlu kemudian dengan hal-hal yang sifatnya plasma konvalesen atau antikoagulan. Tetapi jika memang terpaksa pasien datang dengan hamil, usia kehamilan mungkin sudah cukup bulan, kemudian ada gejala-gejala yang nyata terkait infeksi yang mengindikasikan adanya plasma konvalesen atau antikoagulan, maka indikasinya sama seperti indikasi transfusi darah untuk plasma konvalesen. Karena kalau untuk plasma konvalesen yang kita khawatirkan adalah reaksi transfusi. Selama tidak ada itu, maka kita bisa memberikan plasma konvalesen pada pasien-pasien dengan indikasi dan kehamilan. Nah, antikoagulan ini yang harus hati-hati.
Karena pemberian antikoagulan akan berpengaruh terhadap resiko perdarahan, baik perdarahan secara normal maupun perdarahan secara SCTV. Jika memang direncanakan dalam waktu dekat untuk persalinan atau terminasi, maka pemberian antikoagulan harus dipertimbangkan baik-baik manfaat dan resikonya. Karena kita bisa berapi nanti dok, kalau kita memberikan antikoagulan, pasiennya kondisi jelek, sehingga perlu terminasi segera, akhirnya tidak bisa dilakukan terminasi, karena resiko perdarahannya tinggi sekali, berbahaya untuk pasiennya. Terima kasih Dr. Heri. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Erik nih ya. Terima kasih Dr. Erik atas pertanyaannya. Ini teman satu angkatan saya dok. Baik. Oke, terima kasih. Bagaimana penggunaan antivirus pada pasien tanpa gejala? Silakan dijawab, Dr. Terima kasih dokter. Nah, kita mau tanya ini dulu, antivirus apa yang dipakai dulu? Karena secara teorikal, antivirus yang dipakai saat ini yang banyak beredar adalah oseltamivir. Di mana oseltamivir ini sebenarnya dirancang untuk suatu influenza virus. Dan kalau memang confirm tanpa gejala, indikasinya sebenarnya adalah istirahat, pemberian vitamin cukup. Tidak perlu obat-obat seperti antivirus. Karena antivirus kalau memang diberikan pada pasien-pasien tanpa gejala, resiko efek sampingnya justru lebih nyata daripada efek yang kita harapkan. Terapi suportifnya seperti itu. Ya. Terima kasih, Dr. Erik udah dijawab nih. Sekarang Dr. Dian Hasana, alumni kita juga ya. Apa pilihan steroid terbaik untuk COVID? Kemudian penelitian menyebutkan dexamethasone. Adakah alasan tertentu menggunakan dexamethasone tersebut? Monggo silakan. Baik, terima kasih Dr. Dian Hasanah. Pertanyaannya, kenapa steroid menjadi salah satu pilihan? Karena memang pada fase-fase awal pada fase-fase akhir malahan ya, untuk pencegahan inflamasi yang berlebihan, penggunaan steroid diindikasikan. Sangat berbeda sekali pada kondisi sepsis, di mana kita menggunakan yang short acting. Short acting in steroid di sini kita biasanya menggunakan hidrokortison. Kenapa pada penggunaan steroid pada COVID ini diutamakan dengan steroid long acting? Banyak pertimbangan. Yang pertama karena efek steroidnya yang jangka panjang, sehingga pemberian atau pengulangannya tidak terlalu sering, sehingga resiko kontak dengan pasiennya juga berkurang. 2, biaya yang murah. Dan 3, masih memiliki efek mineral kortikoid yang kuat dibanding long acting yang lain. Sehingga salah satu pilihan yang paling optimal untuk saat ini adalah dexamethasone. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Zahra Muhanarisa. Selamat siang Dr. Heri dan Dr. Dewi. Saya Zahra dari Bandung. Terapi sportif cikungunya berapa lama maksimal diberikan kortikosteroid bila ada pasien dengan keluhan nyeri sendi? Kemudian bila sudah 3 minggu masih ada keluhan, baiknya saya terapi dengan apa lagi ya dok? Demikian. Baik, berarti nyeri sendinya dok ya, artritisnya nih dok ya. Nah, ini kan artritis yang diperantarai karena proses inflamasi sebelumnya, karena infeksi viral. Memang ada indikasi untuk pemberian steroid pada artritis karena autoimun seperti ini dok ya. Sama juga seperti trombositopenia sekunder. Jadi suatu sekunderi trombositopenia pasca infeksi dengue itu juga bisa. Pemberian steroid disarankan tidak jangka panjang dok, karena memang lebih panjangnya lagi nanti pemberian antiinflamasi yang sifatnya lokal atau antiinflamasi yang non steroid yang digunakan untuk penghilang nyerinya. Jadi disarankan 2 minggu pemberian terapi untuk steroid sehingga bisa segera mungkin di tap off. Ataupun kalau masih ada keluhan, pemberian non steroid antiinflamasi bisa diberikan. Bisa kita gunakan paracetamol, kita bisa menggunakan metampiron kalau nggak alergi, atau kita bisa menggunakan asamifenamat. Karena resiko perdarahannya sudah nggak ada pada saat itu. Terima kasih. Banyak ini ya pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya, untuk pasien alergi paracetamol, pilihan antipiretik apa yang diberikan? Sudah ya? Iya, bedanya Oke. tadi. Selain kalau alergi paracetamol mungkin bisa golongan yang lain ya, metampiron, ibuprofen, cuman harus hati-hati efek samping yang ditimbulkan oleh dari antipiretik tersebut gitu ya. Pada beberapa kasus sebenarnya kalau sangat tinggi hiperpireksia itu mungkin malah juga bisa kita berikan kortikosteroid sebenarnya. Misalkan kalau sudah dosisnya sudah double untuk antipiretiknya. Mungkin itu emang. Silakan. Terima kasih Dr. Dewi. Untuk selanjutnya kepada Dr. Heri ya.
Untuk terapi probiotik pada pasien COVID itu apa masuk dalam protap terapi? Baik, terima kasih dokter. Saya mencoba menjawab. Ini memang salah satu karena kemarin yang tadi saya informasikan bahwa reseptor ACE yang paling banyak sebenarnya adalah di daerah gut, maka ada pilihan juga pemberian probiotik. Namun saat ini probiotik untuk menimbulkan efek itu tidak bisa serta-merta. Jadi probiotik ini lebih jangka panjang. Sebagai suportif pun dia belum banyak penelitian pada kasus COVID yang sifatnya akut. Sehingga yang digunakan adalah prebiotik di sini. Prebiotik yang dipakai di sini adalah zinc. Jadi mengoptimalkan normal flora yang ada dengan pemberian zinc. Dosis yang digunakan kalau dari penelitian di Australia itu 60 sampai 120 mg per hari dibagi dalam 3 dosis. Jadi satu tabletnya 20 sampai 30 mg bisa diberikan 3 kali 1 atau 3 kali 2. Oke, selanjutnya pemberian terapi COVID untuk kasus ringan dan hanya isolasi mandiri, pemberian kloroquine akan sulit bila kami ada di praktek swasta atau klinik non pemerintah. Bagaimana solusinya? Monggo silakan, Dr. Heri. Baik, terima kasih dokter. Sama, saya juga bekerja di rumah sakit swasta, tipe D juga ada seperti itu. Karena apa? Kloroquine pemberiannya sebagai antiinflamasi untuk mencegah replikasi, memang lebih susah kalau memang terapinya pasien isolasi mandiri atau bekerja di swasta. Namun kita bisa menggunakan opsional yang lain sebagai terapi di awal. Pemberian vitamin C, pemberian zinc di awal bisa sebagai salah satu, atau terapi simptomatif bisa sebagai salah satu cara untuk mengurangi resiko perburukan dari beberapa pasien. Karena kloroquine sendiri pun masih ada pertanyaan mengenai efektivitasnya. Jadi kita kalau tidak bisa, kita optimalkan yang kita miliki saja boleh, silahkan. Ada satu lagi pertanyaan ya. Pasien dengan peningkatan D-dimer signifikan tanpa ada tanda koagulasi, apakah tetap diperlukan profilaksis antikoagulan? Ini senior saya yang tanya itu. Beliaunya pinter banget, berarti ini tanya nyoba nih. Terapi, Dr. Andi silahkan. Ini karena memang suatu profilaksis ini outcome-nya sangat baik sekali pada beberapa penelitian di Italia dan penelitian di Eropa. Jadi di Italia dan Eropa itu merubah paradigma dari awal-awal sugesti pemberian kloroquine dengan dosis tinggi di Wuhan, kemudian dengan adanya evaluasi postmortem beberapa pasien dengan COVID di Italia, bahwa ada trombosis yang masif di paru, pemberian antikoagulan ini sangat bermanfaat sekali. Dan hati-hati sekali kalau pasien dengan peningkatan D-dimer yang lebih dari 5 kali, kita harus lebih agresif. Resiko perburukan pasien sangat cepat sekali. Dan ini terakhir ya mungkin ya, karena waktunya sudah habis, dari Dr. Lisia, bagaimana tapering off Dexa? Bagaimana tapering off Dexa? Baik, dokter, terima kasih. Ini pertanyaan mengenai Dexa ya. Kalau tadi beberapa penelitian, 10 hari pemberian Dexa 1 kali 6 mg, baik oral atau baik intravena, pemberian kurang dari 2 minggu, bisa dipertimbangkan tanpa tap off, dokter. Jadi pemberian dengan tempo yang cepat dan akut, keuntungannya adalah resiko untuk supresi adrenal endogen itu lebih rendah, sehingga kita bisa langsung stop tanpa perlu tap off. Saya kira karena waktu jualan masih banyak pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Nanti bisa online di luar ini. Terima kasih sekali Dr. Heri, Dr. Dewi atas presentasinya yang cukup bagus dan menarik dan jawaban-jawabannya yang cukup mengena. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Kita tetap berbenah diri, tetap belajar untuk sesuatu penyakit yang baru ini. Terima kasih. Kami serahkan waktunya kepada. Terima kasih Dr. Heri dan Dr. Fakti. Terima kasih kepada moderator dan pembicara atas penyampaian materinya. Dengan berakhirnya sesi kedua, maka acara webinar hari ini telah selesai.
Diharapkan kehadiran peserta kembali pada sesi webinar selanjutnya besok, hari Minggu 9 Agustus 2020, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dengan topik yang tidak kalah menarik dibandingkan hari ini. Seluruh materi dan sertifikat akan dikirim via email di akhir rangkaian seluruh webinar series PIT ini. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia, memohon maaf atas kekurangan selama acara berlangsung. Saya tutup acara webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.